Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel The Bojreng Garage. Nah, jadi di sini kita akan mereview sebuah mobil Toyota Camry tahun 2012 dengan tipe G 2.4. Nah, jadi kalau kalian punya uang sekitar 100 sampai 120 jutaan sekarang, opsinya banyak banget. Bisa dapat LCGC, lansiran muda atau MPV mainstream yang fungsional. Tapi gimana kalau misalkan dengan uang yang sama bisa dapat mobil yang dulunya dipakai oleh para Pak Menteri ya, direktur perusahaan mapan, dan punya kenyamanan yang bikin kalian males buat nyetir sendiri. Nah, jadi di depan saya ini adalah Toyota Camry generasi XV40 tahun 2012 versi facelift. Terakhir sebelum digantikan oleh XV50. Pertanyaannya, di tahun sekarang apakah mobil ini masih layak dibeli atau justru masalah jadi bumerang yang siap menguras isi dompet kalian? Mari kita bahas secara lengkap. Nah, jadi kita langsung mulai aja dari eksterior terlebih dahulu. Nah, XV40 ini sering disebut Camry tikus atau Camry gendut. Nah, dia itu lebih lekuk ya, lebih lekuk yang membulat dan masif dibandingkan versi sebelum facelift. Tuh, bisa dilihat ya. Nah, untuk tahun 2006 sampai tahun 2009. Cuman yang ini versi di tahun 2012. Dia punya grill ya, yang punya grill yang lebih tegas dengan bilah krum horizontal. Yang lebih dominan secara desain lampu kabut yang sedikit berubah. Pada tahun 2012 ini dia sudah ada grill ya. Grill untuk di bagian headlampnya. Tuh. Dimensinya besar, panjang hampir 4,9 meter. Efeknya apa? Aura bapak-bapak penjabat. Nah, aura bapak-bapak penjabatnya itu masih sangat kental banget. Jika kalian membawa mobil ini ke hotel berbintang atau gedung perkantoran, kalian gak bakal disangka driver ojol ya, tapi bahkan disangka bos besar. Bos besar yang lagi menyamar. Nah, untuk velg ukuran standarnya ini dia ada di ring 16, cuman kebetulan ini sudah diganti dengan ring 18 ya. Tergantung tipe G atau tipe V. Menurut saya, profil bannya ini sengaja dibuat tebal demi satu hal, kenyamanan total. Tapi untuk sekarang ini, Camry yang ada di depan saya ini sudah diganti velg beserta ukuran bannya. Oke teman-teman, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke dalam interiornya. Nah, jadi setelah kita masuk ke dalam, ini suasananya langsung berubah. Nah, jadi aura-aura bapak-bapak penjabatnya masih sangat kental ya. Tuh. Nah, di tipe G ini kalian disambut ya, disambut oleh jok yang masih bawaan standarnya itu, yaitu jok kain untuk tipe G. Berbanding dengan tipe V. Nah, kalau di tipe V-nya kalian disambut oleh jok kulit asli yang empuknya mirip sofa rumah. Dipadukan dengan wood panel ya. Wood panel tuh masih disekelilingi oleh wood panel. Nah, di sini dipadukan dengan wood panel di area konsol ya, konsol tengah. Cuman di sini sudah dirubah dengan menggunakan karbon. Dan setirnya juga sudah dibalut dengan karet nih, dengan karet supaya lebih aman aja sih gitu ya. Desainnya memang terasa sedikit old school untuk standar sekarang, tapi kualitas buatannya jempol. Minim sound rating atau bunyi berdencit. Nah, di fiturnya di tahun 2012 ini sudah sangat mewah. AC dual zone ya. AC dual zone untuk di depan dan di area belakang. Tuh, sudah dual zone.
Udah dual zone. Yang dinginnya khas Toyota. Nah, pengaturan jok elektrik untuk pengemudi itu yang ada pada di tipe V. Nah, kebetulan yang ada di depan saya ini unitnya adalah tipe G. Jadi untuk pengaturan joknya ini masih belum elektrik ya. Masih belum elektrik. Beserta cruise controlnya belum ada. Tapi untuk ukuran Camry ya, untuk kenyamanan jelas lebih nyaman duduk di belakang pada duduk di bagian depan. Nah, tuh, jadi di belakang ini terasa lebih luas tuh. Joknya juga masih sangat empuk ya, empuk. Nah, duduk di sini kalian akan disuguhi armrest besar di tengah. Tuh, armrest besar di tengah. Si AC belakang dan nah, kalau di tipe G ini masih belum dapat tirai ya. Belum ada tirai elektrik di kaca belakang untuk menjaga privasinya, beda dengan tipe V. Nah, jadi unit untuk tipe G ini dia masih belum ada tirai ya, tirai elektriknya masih belum ada. Nah, karakter suspensinya saat dibawa jalan itu bener-bener sangat cloud like atau empuk tuh. Desainer Toyota XP40 ini jelas memprioritaskan kenyamanan penumpang belakang di atas segalanya. Untuk pasaran Indonesia, mayoritas XP40 ini yang beredar menggunakan mesin 2400 cc berteknologi VVT-i. Nah, dikawinkan dengan transmisi otomatis ya, transmisi otomatis dengan 5 percepatan. Nah, untuk pasaran di Indonesia ini mayoritas XP40 yang beredar menggunakan mesin 2400 cc ya, 4 silinder. Nah, 4 silinder berteknologi VVT-i dengan kode 2AZFE. Tenaganya sekitar 167 horsepower dan torsi 224 Nm. Nah, dikawinkan dengan transmisi otomatis. Nah, 5 percepatan. Nah, dan ada juga varian yang 3500 cc V6, tapi itu populasinya sangat langka dan pajaknya sangat luar biasa ya. Gimana rasa berkendaranya? Smooth. Nah, kita langsung masuk ke dalam kabinnya. Nah, untuk di dalam kabin sini masih tergolong sangat kedap suara ya. Padahal di luar itu santri itu sedang belajar malam ya. Sangat kedap. Artinya satu hal, BBM-nya tidak bisa dibilang irit untuk rute dalam kota yang sangat macet. Nah, bersiaplah dengan angka 1:7 atau 1:8 km per liter. Kalau di tol lancar kalian bisa dapat 1:11 sampai 1:12 untuk di tol ya. Nah, untuk kenyamanannya yang ditawarkan lebih ke kenyamanannya sih. Kalau untuk bensin ya harus cari persamaan, berbeda dengan Avanza ataupun Xenia gitu. Nah, sebelum kalian buka situs jual beli mobil bekas, ada beberapa penyakit khas XP40 yang wajib kalian tahu supaya nggak boncos. Tuh, yang pertama dashboard meleleh ya. Dashboard meleleh itu sudah sangat ya maklum lah pada Camry tahun 2012 ini ya. Nah, kemudian soft touch-nya juga udah kurang nyaman tuh. Soft touch udah kurang nyaman. Nah, dia itu tidak bisa kena matahari. Nah, apalagi kalau misalkan setiap hari dijemur, wah itu nggak bakalan beres. Nah, solusinya apa? Bisa diretrim ulang atau dipasang cover. Kemudian kaki-kaki depan ini ya, karena bobot mesin dan bodinya berat, komponen seperti bushing arm ya, link stabilizer dan shock breaker sering minta jajan. Pastikan cek area ini saat test drive. Kemudian yang ketiga, konsumsi oli ya, atau oil consumption. Nah, mesin
2AZFE di kilometer tertinggi kadang-kadang punya gejala oli yang agak berkurang. Tuh, rajin-rajin cek oli setiap kali mau perjalanan jauh, atau rajin-rajin cek stick oli ya, dipstick sebelum kalian kemana-mana. Untungnya karena ini Toyota, ketersediaan spare part itu melimpah ruah. Nah, dari yang orisinil Astra sampai yang KW Super, harganya sangat masuk akal, jauh lebih murah dibanding memelihara rival Jermannya ya di tahun yang sama. Nah, kesimpulannya Toyota Camry XP40 tahun 2012 ini adalah opsi terbaik buat kalian yang sedang mencari kemewahan, tuh, kenyamanan, ya, prestige, dan budget yang sangat terjangkau. Dia adalah mobil yang andal, perawatannya tidak rumit, dan modelnya tidak cepat terlihat tua. Nah, mobil ini juga cocok buat kalian yang punya anggaran sisa untuk biaya bensin bulanan dan ingin menikmati sensasi jadi penumpang VIP setiap hari. Jadi bagaimana menurut kalian? Mending beli LCGC baru dengan cicilan atau langsung tunai dapat Camry mantan penjabat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Dan juga follow TikTok ataupun YouTube Pesantren Bojreng. Kalau untuk TikToknya kita ada di The Bojreng Garage. Nah, sampai jumpa di review mobil bekas selanjutnya. Stay tune.